Bab 56 Skema. Pop. Di dalam rawa racun hitam, gelembung-gelembung racun hitam besar muncul dan pecah, bau busuk gas beracun naik dan semakin menambah racun mematikan yang menyelimuti udara. Pada saat ini, di atas rawa racun hitam tanpa banyak makhluk hidup, sebuah perahu kecil yang dibungkus dengan kulit buaya racun hitam sedang didayung dengan hati-hati. Semua orang di atas perahu sangat tegang. Mereka tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun karena mata mereka tetap tertuju pada rawa. Selain itu, energi spiritual di dalam tubuh mereka diam-diam melonjak. Kelompok orang ini adalah orang-orang dari wilayah Mu yang secara alami menggunakan metode Mu Chen untuk melewati rawa racun hitam. Meskipun kepercayaan diri Mu Chen memberi Duan Wei dan yang lainnya sedikit kepercayaan diri, mereka masih berada di lokasi yang berbahaya. Perasaan bagaimana kesalahan sekecil apapun akan membuat perahu terbalik dan membuat mereka masuk ke dalam lumpur rawa tidak membuat mereka merasa nyaman. Dibandingkan dengan mereka yang tegang, wajah Mu Chen jauh lebih tenang namun, matanya masih tetap tertuju pada sekelilingnya. Perahu kecil ini berisi banyak ahli dari wilayah Mu. Jika mereka mengalami kekalahan di sini, itu akan menjadi pukulan telak bagi wilayah Mu. Mu Feng berdiri di samping Mu Chen dan memiliki wajah yang tampak tenang namun, itu masih membawa rasa keseriusan. Seluruh tubuhnya tegang dan dia akan segera bertindak jika dia menyadari bahwa situasinya tidak beres. Saat semua orang di kapal tegang, perahu kecil itu perlahan-lahan memasuki kedalaman. Sedikit gerakan muncul di rawa dan rawa yang dipenuhi dengan gas beracun berguncang. Kemudian, sejumlah kepala buaya racun hitam yang mengerikan muncul dari rawa dan perlahan-lahan berenang menuju perahu. Semua orang di atas kapal berkedut ketika melihat hal ini. Detak jantung mereka juga semakin cepat. Di antara perahu yang sunyi, puluhan buaya racun hitam berada di sekeliling perahu. Sepasang mata merah itu dengan brutal mengamati lumpur hitam. Semua orang segera menjadi waspada. Di bawah kendali Mu Chen, perahu terus mempertahankan kecepatan yang lambat dan stabil saat melintasi rawa dengan tenang. Sebaliknya, Mu Feng dan yang lainnya bisa merasa lega karena buaya racun hitam tidak menyerang mereka. Dari mata merah mereka, mereka bisa melihat semacam kebingungan di dalam diri mereka. Jelas bahwa buaya racun hitam, yang tidak terlalu pintar, samar-samar bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang salah, namun mereka tidak dapat menemukan alasannya. Perahu kecil itu akhirnya berhasil melewati kepungan buaya racun hitam dengan lancar. Namun, semua orang di dalam kapal masih tidak berani bernapas. Baru setelah setengah jam kemudian, ketika mereka akhirnya melihat tepi rawa, mereka akhirnya memuntahkan bau busuk yang selama ini ada di dalam hati mereka. Kita benar-benar Tuan kecil benar-benar luar biasa. Suasana di atas kapal tiba-tiba menjadi santai. Duan Wei dan yang lainnya memiliki ekspresi bahagia dan mau tidak mau memuji Mu Chen. Ayah, bagaimana ini? Aku tidak mempermalukanmu, kan? Mu Chen diam-diam menghela nafas lega dan bertepuk tangan sambil mengarahkan senyuman ke arah Mu Feng. Dasar anak nakal, Mu Feng mengejeknya. Namun, dia tidak bisa menyembunyikan kesenangan di matanya. Anak laki-laki ini akhirnya tumbuh dewasa dan mampu membantunya berbagi beban. Setidaknya tidak sia-sia baginya untuk memisahkan ayah dan ibunya selama ini. Mu kecil benar-benar tidak sama lagi sekarang. Zhou Ye juga menghela nafas penuh emosi. Sejak Mu Chen kembali dari jalan spiritual, dia telah banyak berubah. Jika sebelumnya dia adalah anak laki-laki yang pengertian dan berbakat, sekarang, dia adalah seseorang yang bisa mengambil beberapa tanggung jawab. Mu Feng menganggukkan kepalanya sedikit, tangannya mengusap kepala Mu Chen dan bergerak. Dia langsung mendarat di tepi rawa dan berkata, kita juga harus bergegas. Jika tidak, kita akan tertinggal terlalu jauh di belakang wilayah Liu. Ya, Duan Wei dan yang lainnya menjawab dan datang ke pantai satu demi satu. Setelah sedikit mengatur ulang diri mereka sendiri, mereka tetap waspada dan mempercepat saat mereka menuju ke kedalaman rawa menakutkan hitam. Begitu Mu Feng dan yang lainnya melewati rawa racun hitam dan menuju ke kedalaman rawa-rawa hitam yang menakutkan, tatapan dingin menatap ke bawah dari atas ke arah mereka dari tebing gunung yang jauh. Orang-orang ini, mereka benar-benar berhasil melewati rawa racun hitam dengan selamat. Bagaimana mungkin? Liu Ming menatap sosok-sosok di kejauhan dan segera menjadi pucat. Sepertinya wilayah Mu sudah siap. Liu Zong mengerutkan kening. Dia awalnya berencana untuk membawa mereka dengan mudah setelah orang-orang wilayah Mu benar-benar kelelahan dalam perjalanan mereka melintasi rawa racun hitam. Namun, dia tidak pernah menyangka mereka bisa melewatinya tanpa usaha. Hawa dingin melintas di mata Liu Qingtian. Semakin siap wilayah Mu, semakin besar rintangan bagi mereka. Orang-orang ini harus disingkirkan dan 9 Nether Bird harus menjadi milik wilayah Liu.
Selama mereka memiliki 9 Netherworld, wilayah Liu akan menjadi penguasa alam spiritual utara. Dan dia, Liu Qingtian, tidak akan menjadi penguasa wilayah lagi, melainkan penguasa alam spiritual utara. Ambisi yang berkobar ini membara di mata Liu Qingtian. Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Liu Ming bertanya. Berdasarkan adegan ini, orang-orang wilayahmu akan segera menyusul mereka. Tidak perlu tidak sabar. Liu Qingtian berkata sambil tersenyum, berapa banyak waktu yang telah kita gunakan untuk mempersiapkan rencana ini. Kami telah mensurvei rawa menakutkan hitam sejak lama. Wilayahmu masih ingin melawan kita secara sembrono tanpa persiapan. Mengatakan ini, dia menatap kedalaman rawa menakutkan hitam lagi dan hawa dingin melonjak melalui matanya lagi. Ayo pergi di tempat itu, aku akan menyiapkan hadiah besar untuk menyambut mereka. Karena mereka secara bertahap memasuki kedalaman rawa menakutkan hitam, Mu Feng dan yang lainnya semakin berhati-hati. Di kedalaman rawa menakutkan hitam, ada jejak asli dari makhluk spiritual tingkat tinggi. Jika mereka menjadi sasaran individu-individu ganas ini, itu akan sangat merepotkan. Bagaimanapun, Mu Feng dan yang lainnya masih harus berhati-hati dengan orang-orang wilayah Liu setiap saat. Rombongan itu diam-diam melewati hutan yang gelap bahkan ketika mereka bertemu dengan beberapa makhluk spiritual, mereka tidak berani menyerang mereka. Sebaliknya, mereka akan mengelilingi mereka dan dengan cepat pergi. Penyiksaan semacam ini berlangsung selama setengah jam sebelum Mu Feng dan yang lainnya akhirnya keluar dari hutan. Setelah melewati hutan, terlihatlah sebuah tebing gunung yang berwarna hitam. Di tubuh gunung itu, ada retakan besar yang menyebar dari dalamnya. Itu membuatnya tampak seperti mulut raksasa iblis. Mu Feng dan yang lainnya menatap jurang gunung hitam. Mereka mengerutkan kening dan mata mereka menunjukkan keseriusan. Kami secara bertahap mendekati kedalaman rawa hitam yang menakutkan. Mu Feng berkata perlahan, area di depan harus dianggap sebagai rawa menakutkan hitam yang sebenarnya. Di dalam tempat ini, ada makhluk spiritual tingkat tinggi. Binatang spiritual tingkat tinggi. Duan Wei dan yang lainnya menjadi seri binatang spiritual ini setara dengan kultivator tahap roh. Sepanjang jalan, kami tidak akan membunuh binatang spiritual makhluk spiritual tingkat tinggi di sini semuanya sangat haus darah. Sedikit bau darah akan mampu menarik mereka untuk melihat. Jika itu menarik lebih dari 2 makhluk spiritual tingkat tinggi, kita harus membayar harga yang mahal. Mu Chen mengangguk tempat ini jauh lebih berbahaya daripada lapangan spiritual utara. Ayo pergi, kalian semua harus berhati-hati. Mu Feng melambaikan tangannya dan dia memimpin jalan saat dia menyerbu ke arah celah gelap di tubuh gunung. Di belakangnya, Mu Chen, Zhou Ye dan yang lainnya dengan hati-hati mengikuti. Karena langit sering diselimuti oleh racun mematikan, bagian terdalam dari rawa menakutkan hitam cukup gelap dan lembab. Dari waktu ke waktu, berbagai raungan teredam dan haus darah akan datang dari kejauhan. Mu Feng dan yang lainnya dengan hati-hati berjalan dalam bayang-bayang dan menghindari semua tempat di mana jejak binatang spiritual muncul. Selain itu, Mu Chen bisa merasakan energi spiritual yang melonjak dari tubuh Mu Feng dan Zhou Ye. Jelaslah bahwa mereka siap untuk menghadapi situasi darurat apapun. Namun, mereka tidak menemui hambatan di sepanjang jalan. Kelancaran ini membuat Duan Wei dan yang lainnya cukup lega. Menurut kecepatan yang mereka tempuh, mereka akan segera mencapai bagian terdalam dari rawa hitam yang menakutkan. Tapi Mu Chen mengerutkan kening alih-alih merasa lega seperti yang lain. Kelancaran ini malah membuatnya merasa tidak nyaman. Tepat ketika mereka berbelok sekali di jalur gunung, Mu Chen bertukar tatapan dengan Mu Feng. Dia juga bisa melihat rasa kewaspadaan di mata yang terakhir. Jelas bahwa yang terakhir memiliki perasaan yang sama. Saat jalur gunung berbelok, penglihatan mereka melebar ke depan. Itu adalah ruang pegunungan yang luas. Daerah ini adalah titik persimpangan antara 3 puncak gunung dan dikelilingi oleh tebing yang sangat curam. Mu Feng melihat ke area ini dan matanya tiba-tiba menjadi serius. Dia mengangkat kepalanya dan tetap terpaku pada lokasi terpencil di tebing. Di lokasi itu, beberapa sosok perlahan-lahan muncul. Ohoho, Mu Feng, kamu benar-benar tidak selambat itu. Di tebing, Liu Qingtian menatap Mu Feng dan yang lainnya sambil tersenyum. Itu adalah orang-orang wilayah Liu, hati-hati. Melihat ini, Zhou Ye berteriak dan energi spiritual yang padat melonjak keluar dari tubuhnya. Liu Qingtian, apa yang kamu rencanakan? Mu Feng menjerit dalam-dalam. Wilayah Liu tampaknya benar-benar menyadari rawa hitam yang menakutkan ini, sementara mereka tidak tahu apa-apa tentang itu. Ini tidak diragukan lagi membuat mereka menjadi sangat pasif.
Melihat kalian berhati-hati seperti ini, itu benar-benar membuat kami tidak senang. Inilah mengapa saya ingin mencari Anda untuk membantu kami. Liu Qingtian tersenyum, tapi itu adalah senyuman yang mengerikan. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan orang-orang wilayah Liu melemparkan sebuah guci besar ke bawah. Retak. Stoples itu pecah ketika menyentuh tanah dan cairan merah hitam langsung menyebar. Guci itu ternyata berisi darah segar yang lengket. Selain itu, dengan darah segar yang menyebar, bau busuk darah yang kental keluar. Melihat pemandangan ini, ekspresi Mu Feng dan yang lainnya menjadi jijik. Efek dari darah hewan saja tidak terlalu besar. Liu Qingtian mencium bau busuk darah dan sedikit rasa dingin mengalir melalui matanya lagi. Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan puluhan orang dari wilayah Liu terlempar keluar. Jeritan melengking langsung terdengar. Boom! Liu Qingtian memiliki wajah tanpa ekspresi dan menjentikkan jarinya. Banyak cahaya energi spiritual meletus dan dengan ganas membombardir selusin orang itu. Bang! Teriakan yang dalam selusin orang itu benar-benar meledak di udara dan kabut darah mengalir turun. Adegan ini sangat berdarah. Mata Mu Feng dan yang lainnya menjadi sangat suram dan gelap. Mengah. Tepat ketika mata mereka berubah menjadi suram, banyak raungan akhirnya terdengar dari kedalaman rawa hitam. Raungan itu dipenuhi dengan fluktuasi energi spiritual yang dahsyat. Makhluk spiritual tingkat tinggi. Wajah Mu Feng akhirnya menjadi sangat pucat. Skema Liu Qingtian benar-benar kejam. Bab 57 meraih kesempatan. Mengaum. Ketika raungan haus darah terdengar dari kejauhan, Mu Feng dan yang lainnya menjadi pucat. Mereka benar-benar jatuh ke dalam perangkap yang dirancang oleh wilayah Liu kali ini. Mu Feng, bagaimana? Apakah kamu menyukai hadiah besar ini? Liu Qingtian menatap ke bawah dari atas ke arah Mu Feng. Suara tawa memiliki sedikit sarkasme di dalamnya. Menurutmu berapa banyak waktu yang kami, wilayah Liu, habiskan untuk rencana 9 neteh bird ini? Kau pikir kau memenuhi syarat untuk bersaing dengan kami hanya karena kau mendapatkan sedikit informasi? Lupakan saja, karena kamu datang, kamu harus membayar harganya. Anggap saja sebagai membeli pelajaran. Mu Feng menatap dingin ke arah Liu Qingtian namun, dia tidak berencana untuk berdebat dengannya. Matanya berkedip dan dia terus berpikir untuk sebuah metode. Dari fluktuasi energi spiritual di dalam raungan tadi, itu pasti adalah makhluk spiritual tingkat tinggi. Jika mereka terjerat oleh makhluk spiritual tingkat tinggi ini, mereka pasti akan terluka parah dan menghabiskan kekuatan mereka secara menyeluruh bahkan jika mereka berhasil menyelesaikannya. Pada saat ini, Liu Qingtian dan yang lainnya tidak akan menyerah pada kesempatan ini. Namun, jika mereka pergi sekarang, mereka akan mengikuti niat wilayah Liu. Mereka tidak akan bisa menghentikan mereka untuk mendapatkan 9 neteh bird. Dan begitu wilayah Liu mendapatkan 9 neteh bird, wilayahmu akan berada dalam bahaya besar. Dalam situasi ini, mereka dipaksa ke dalam dilema besar. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Zhou Ye tidak bisa tidak bertanya. Pertama-tama kita akan melihat situasinya. Mu Feng berbisik dengan ekspresi pucat. Di sampingnya, Mu Chen juga menge bajingan dari wilayah Liu benar-benar menjijikkan dan selalu berusaha mengganggu mereka. Mengah. Sementara orang-orang wilayah Mu tetap waspada, raungan binatang buas bergema lagi dari kejauhan. Kemudian, semua orang mendengar suara angin berhembus mendekat dengan cepat. Segera, 3 cahaya dengan cepat menyerbu dari kedalaman rawa menakutkan hitam dan muncul di sekitar tebing gunung. 3 binatang spiritual tingkat tinggi. Melihat ketiga cahaya itu, Mu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi. Di bawah tatapan gugup semua orang, ketiga cahaya itu dengan cepat memperlihatkan tubuh besar mereka di atas tebing. Mata binatang buas merah mereka dipenuhi dengan haus darah dan kebrutalan. Di tebing gunung sebelah kiri, ada seekor singa raksasa berwarna merah darah. Sepasang sayap ungu yang tajam berada di punggung singa dan terlihat sangat agung. Di tebing gunung sebelah kanan, ada seekor binatang raksasa yang berwarna hitam pekat, dan tampaknya terbuat dari baja. Cahaya matahari menyinari tubuhnya dan membuatnya sangat menyilaukan. Seolah-olah itu adalah mesin pembunuh. Singa bersayap ungu. Binatang baja hitam. Ketika Duan Wei dan yang lainnya melihat 2 binatang raksasa itu, wajah mereka berubah dan mereka berseru dengan keras. Itu benar-benar binatang spiritual tingkat tinggi. Kedua binatang spiritual ini mungkin memiliki kekuatan tahap awal tahap roh. Itu adalah Akue Blaze Kren. Mata Mu Feng menyapu melewati 2 makhluk spiritual tingkat tinggi dan mendarat di yang terakhir. Matanya langsung berubah menjadi serius. Itu adalah seekor bangau hitam besar. Namun, sayap burung bangau itu menunjukkan warna yang berbeda. Yang satu berwarna biru seperti air yang mengalir, sementara yang lain berwarna merah menyala seperti api.
Ketika mereka mengepakkan sayapnya, itu cukup indah karena seperti api dan air yang mengalir. Namun, ada kekuatan yang mematikan di dalam kecemerlangan ini. Aqueblazekren adalah yang terkuat di antara tiga binatang spiritual tingkat tinggi, kekuatannya telah mencapai tahap tengah, tahap roh. Mu Feng, sepertinya kamu kurang beruntung. Bahkan Aqueblazekren pun terpancing keluar. Sepertinya kita akan bisa menyaksikan pertarungan yang bagus antara manusia dan binatang. Liu Qiangtian menatap formasi ini dan tidak bisa menahan tawa. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan anak buahnya diam-diam bersembunyi di tebing. Saat ini, makhluk spiritual tingkat tinggi terpikat oleh darah di bawah dan tidak menyadarinya. Bajingan. Zhou Ye mengertakkan gigi dan matanya dipenuhi dengan amarah. Penguasa wilayah, apa yang harus kita lakukan? Jika kita bertarung melawan tiga makhluk spiritual tingkat tinggi, kita mungkin akan menderita serangan diam-diam dari wilayah Liu setelah kita berurusan dengan mereka. Duan Wei berkata dengan ekspresi khawatir. Mata Mu Feng berubah menjadi suram pada saat ini, tiga makhluk spiritual tingkat tinggi telah menargetkan mereka. Jika mereka tidak mau bertarung, mereka harus mundur. Namun, dia benar-benar tidak mau mundur sekarang. Melihat mata Mu Feng yang berkedip, Duan Wei dan yang lainnya tidak berani mengganggunya, mereka hanya bisa menatap tiga makhluk spiritual tingkat tinggi dengan penuh semangat saat telapak tangan mereka mulai dipenuhi dengan keringat dingin. Mu Chen juga memahami situasi yang mereka hadapi. Dia mengerutkan kening dan sebuah ide terlintas di kepalanya. Tak lama kemudian, dia menyipitkan matanya dan sebuah cahaya tampak melewati matanya yang hitam seperti malam. Ayah. Mu Chen berkata dengan pelan. Mu Feng menjawab tanpa suara. Dia menunjukkan ekspresi yang merepotkan dan sakit kepala karena terlalu banyak berpikir. Bisakah Paman Zhou dan kamu memblokir tiga binatang spiritual tingkat tinggi ini? Mu Chen bertanya. Mu Feng meliriknya dan menganggukkan kepalanya tanpa daya saat dia berkata, tapi dengan cara ini, Paman Zhou dan aku akan menghabiskan banyak tenaga. Begitu kita berdua melemah, Liu Qiangtian pasti akan menyerang. Kamu tidak harus membunuh tiga makhluk spiritual tingkat tinggi ini, tidak apa-apa selama Anda memblokir mereka sambil membiarkan diri Anda menghabiskan energi paling sedikit. Kata Mu Chen. Memasuki jalan buntu seperti itu tidak akan menguntungkan kita. Mu Feng mengerutkan kening dan berkata, jika kita tidak bisa membunuh tiga binatang spiritual tingkat tinggi ini, kita hanya bisa pergi. Aku punya rencana untuk menyingkirkan mereka. Mu Chen ragu-ragu saat dia berbicara. Tubuh Mu Feng bergetar saat ini. Dia menatap Mu Chen dengan heran. Di sampingnya, Zhou Ye dan yang lainnya juga memiliki ekspresi tidak percaya saat mereka menatap Mu Chen. Ini adalah tiga binatang spiritual tingkat tinggi, mereka sebanding dengan kultivator tahap roh. Bagaimana mungkin Mu Chen, yang hanyalah tahap akhir tahap gerakan spiritual, bisa menyingkirkan mereka? Kamu tidak harus mengandalkan tinjumu untuk menyingkirkan mereka. Mu Chen mengerutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum, ada sesuatu yang disebut memanfaatkan kesempatan. Itu adalah sesuatu yang paling saya sukai. Di jalan spiritual, itu menyelamatkan saya berkali-kali. Apa yang pada akhirnya Anda rencanakan? Mu Feng tidak bisa tidak bertanya. Mungkinkah anak ini benar-benar memiliki cara untuk menghadapinya? Tidak ada waktu untuk menjelaskan, kamu harus mengulur waktu sementara aku pergi bersiap. Mu Chen menatap tiga makhluk spiritual tingkat tinggi yang akan menerjang kapan saja. Tidak ada waktu untuk menjelaskannya secara rinci, jadi dia hanya bisa mendesak mereka untuk melakukannya. Mendengar ini, Mu Feng dan Zhou Ye bertukar pandang dan mengertakkan gigi sambil mengangguk. Saat ini, Mu Chen benar-benar membuat mereka merasa yakin. Karena dia mengatakan ini, maka, dia benar-benar harus memiliki semacam rencana. Aku akan menyerahkan tempat ini padamu. Mu Chen tidak mengatakan apa-apa lagi dan segera berbalik. Dia dengan cepat menghilang saat dia bergegas menuju keluar. Seseorang lari. Melihat Mu Chen melarikan diri, Liu Qiangtian, yang mengkhawatirkan pergerakan Mu Feng dan yang lainnya, mengerutkan kening dan berbicara. Yang melarikan diri adalah Mu Chen. Apa yang dia rencanakan? Apakah dia berencana untuk melarikan diri sendiri? Liu Mubai berbisik dengan bingung. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia selalu merasakan sedikit kegelisahan yang datang dari Mu Chen. Lupakan Sakita seharusnya tidak peduli padanya. Dia hanya seorang anak laki-laki di tahap akhir tahap gerakan spiritual. Tanpa perlindungan Mu Feng dan yang lainnya, dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri dari rawa hitam yang menakutkan. Liu Qiangtian tidak terlalu khawatir. Dibandingkan dengan pilar wilayah Mu Feng dan Zhou Ye, siapa yang akan peduli dengan Mu Chen yang sangat kecil? Liu Mubai juga mengangguk, dia memang terlalu melebih-lebihkan Mu Chen.
Bagaimana mungkin dia bisa membalikkan situasi yang mereka hadapi? Omong kosong. Boom. Saat mereka berbicara, energi spiritual yang padat meletus dari bawah. Mereka melihat Mu Feng dan Zhou Ye menerjang keluar memimpin saat mereka langsung menuju ke arah tiga makhluk spiritual tingkat tinggi yang menatap mereka. Mu Feng menghentikan Aqua Blaze Crane dan Black Steel Beast. Bagaimanapun, dia berada di tahap akhir tahap roh. Dia tidak akan dirugikan bahkan jika dia bertarung melawan dua orang sendirian. Di sisi lain, Zhou Ye hanya berada di tahap awal tahap roh. Dia berada di posisi yang sama dengan singa bersayap ungu. Konfrontasi yang luar biasa ini langsung memicu ledakan dampak energi spiritual. Setiap kali mereka bertarung satu sama lain, udara tampak bergetar. Liu Qingtian mengeluarkan senyum ceria saat dia menatap pertempuran sengit namun, matanya tetap dingin. Mu Feng, serang saja dengan semua kekuatanmu. Karena kamu tidak mau pergi, maka tinggalkan hidupmu di sini. Ketika pertempuran sengit pecah di lembah, Mu Chen dengan cepat bergegas keluar kemudian, dia melompat ke atas bukit dan matanya melihat hutan hitam yang luas. Tangannya langsung membalik dan sebuah seruling yang dipenuhi ukiran muncul di tangannya. Benda ini adalah seruling serangga roh yang telah dia dapatkan sebelumnya. Bab 58 Mem. Mu Chen mencengkeram seruling serangga roh yang sedingin dan dia merenung kemudian, dia tidak lagi ragu-ragu dan meletakkan seruling itu di bibirnya. Energi spiritual di dalam tubuhnya melonjak keluar dan ditiupkan ke seruling serangga roh. Mu Chen bukanlah pengguna serang dia secara alami tidak memiliki kemampuan untuk mengaktifkan seruling serangga roh. Namun, dia tahu metode dasar untuk menggunakannya. Jika itu adalah pengguna spirit bug yang berpengalaman, mereka akan dapat memikat seruling serangga roh yang mereka inginkan dengan seruling serangga roh mereka. Namun, Mu Chen tidak bisa melakukan ini. Tapi untungnya, populasi paling besar di dalam rawa hitam menakutkan adalah lebah roh pemakan. Seharusnya memungkinkan baginya untuk memancing mereka jika dia meniup seruling serangga roh di tempat ini. Saat ide itu terlintas di benak Mu Chen, seruling serangga roh juga memancarkan cahaya redup ukiran di atasnya juga aktif dan gelombang suara aneh keluar dari seruling serangga roh. Kemudian, itu menyebar jauh. Gelombang suara itu tidak terlalu keras. Itu bahkan sampai pada titik di mana itu akan dengan mudah diabaikan jika Anda tidak mendengarkannya dengan cermat. Namun, Mu Chen tahu bahwa serangga roh sangat sensitif terhadap gelombang suara semacam ini. Mu Chen terus menuangkan energi spiritual ke dalam seruling serangga roh dan membiarkan gelombang suara menyebar tanpa selain itu, dia menyempatkan diri untuk melihat ke langit di kedalaman rawa hitam yang menakutkan. Di lokasi itu, fluktuasi energi spiritual berangsur-angsur menjadi lebih dahsyat. Tampaknya ayahnya dan Paman Zhou sudah mulai bertarung melawan tiga makhluk spiritual tingkat tinggi. Dia harus bergegas. Sedikit kecemasan melewati mata Mu Chen. Tiga binatang spiritual tingkat tinggi bukanlah orang lemah. Bagi ayahnya dan Paman Zhou, setiap menit mereka terjerat dengan spiritual beast berarti 1 menit konsumsi. Ketika kekuatan mereka terkuras sampai batas tertentu, orang-orang dari wilayah Liu yang bersembunyi secara rahasia pasti akan menyerang. Dan pemandangan itu adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat Mu Chen. Suara dari seruling dengan santai menyebar. Namun, tidak ada banyak gerakan yang terjadi di kejauhan. Ini membuat telapak tangan Mu Chen berkeringat. Apakah metodenya tidak berguna? Meskipun dia mengatakannya dengan percaya diri di depan Mu Feng dan yang lainnya, itu hanya menghibur mereka. Mu Chen tahu pergulatan yang terjadi di hati Mu Feng. Karena Mu Feng tidak ingin pergi seperti ini dan membiarkan wilayah Liu mendapatkan 9 neteh bird, tetapi pada saat yang sama, dia tidak ingin wilayah Liu diam-diam menyerang mereka. Mu Chen hanya dapat memikirkan rencana ini untuk menerobos situasi yang sangat tidak menguntungkan ini. Jika dia tidak dapat memikat lebah roh pemakan, metodenya untuk mengambil kesempatan tidak akan berguna. Saudaraku, tolong beri aku wajah. Mu Chen bergumam di dalam hatinya. Sementara Mu Chen menunggu dengan cemas, waktu dengan cepat berlalu dalam sekejap mata, hampir 10 menit telah berlalu. Fluktuasi energi spiritual di lembah itu semakin dahsyat. Bahkan bumi mulai bergetar, terbukti bahwa pertempuran menjadi lebih intens. Dia tidak punya banyak waktu tersisa. Mu Chen mengertakkan gigi dan bersiap untuk berbalik. Tatapan yang dia tatap di kejauhan tiba-tiba menjadi serius dan kegembiraan memenuhi wajahnya. Itu datang. Di lokasi yang jauh, awan hitam menutupi langit dan dengan cepat mendekat. Sebuah suara mendengung yang unik terdengar dari kejauhan. Lebah roh pemakan akhirnya terpikat. Mu Chen menahan kegembiraan di dalam hatinya dan menyimpan seruling serang. Dia segera berbalik dan bergegas kembali ke arah lembah. Boom! Di lembah, energi spiritual yang dahsyat meledak.
Itu menyebabkan tebing bergetar dan beberapa batu besar berguling dari tebing. Duan Wei dan yang lainnya menatap dengan gugup kedua lingkaran pertempuran di lokasi itu, ada 2 manusia dan 3 binatang. Mereka telah bertabrakan dengan sengit satu sama lain dan cahaya dari energi spiritual melonjak keluar. Itu mengubah reruntuhan di dalam lembah menjadi bubuk. Sialan. Melihat jalan buntu ini, Duan Wei melihat ke lokasi tertentu di tebing gunung lagi. Di tempat itu, tatapan dingin menatap ke bawah. Jelas bahwa situasi ini adalah apa yang diinginkan oleh wilayah Liu. Tuan kecil belum kembali. Seseorang melihat ke belakang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Duan Wei menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit, dia tidak tahu apa yang telah dilakukan Mu Chen. Namun, dari penampilannya sebelumnya, dia mungkin melakukan ini karena dia punya ide. Namun, dia tidak tahu apakah ide Mu Chen akan dapat membantu mereka keluar dari kesulitan ini atau tidak. Tunggu sebentar lagi. Jika wilayah Liu berani menyerang, kami tidak akan membiarkan mereka memiliki waktu yang mudah. Duan Wei mengertakkan gigi dan berkata. Orang lain juga mengangguk. Mata mereka bersinar dengan tajam. Tepat ketika mereka memulai persiapan mereka, tiba-tiba terdengar suara dari belakang. Mereka buru-buru menoleh ke belakang dan melihat sosok Mu Chen dengan cepat mendekat. Tuan kecil. Melihat ini, Duan Wei dan yang lainnya senang. Ayah, Paman Zhou, mundur. Mu Chen menatap 2 lingkaran pertempuran dan berteriak. Mu Feng dan Zhou Ye, yang selalu menunggu kabar dari Mu Chen, langsung mundur ke belakang. Namun, 3 binatang spiritual tingkat tinggi sedang mengejar. Mu Chen menatap 3 makhluk spiritual tingkat tinggi saat mereka mengejar dan mencengkeram tel sebuah botol muncul dan dia membuka botol itu. Aroma aneh keluar dari dalamnya. Dor. Mu Chen menamparkan botol itu dan cairan hitam di dalamnya terbang keluar telapak tangan Mu Chen bergerak dan energi spiritualnya seperti angin yang menyebarkan cairan hitam itu. Itu berubah menjadi udara lembab hitam dan menabrak tubuh 3 makhluk spiritual tingkat tinggi. Udara lembab hitam menempel di tubuh 3 makhluk spiritual tingkat tinggi. Namun, mereka tidak memberikan reaksi sedikit pun terhadapnya. Mereka bahkan tidak peduli dengan Mu Chen, yang seperti keberadaan semut yang lemah di mata mereka, dan terus mengejar Mu Feng. Duan Wei dan yang lainnya juga bingung saat melihat tindakan aneh Mu Chen. Masuk ke celah itu. Mu Chen menunjuk ke celah gunung di dekatnya dan dengan cepat berteriak. Duan Wei dan yang lainnya saling memandang. Namun, mereka segera mengertakkan gigi dan menganggukkan kepala. Mereka langsung menyerbu ke celah di dalam gunung. Mu Chen juga dengan cepat mengikuti mereka. Di belakang, Mu Feng dan yang lainnya berada di belakang dan mereka menyebabkan 3 binatang spiritual tingkat tinggi mundur dengan mengeluarkan sejumlah besar energi spiritual. Apa yang mereka lakukan? Orang-orang wilayah Liu menyaksikan orang-orang wilayah Mu memasuki celah di dalam gunung dan tercengang. Jika mereka melakukan ini, bukankah itu hanya memotong semua jalur pelarian? Kapan orang-orang ini menjadi begitu bodoh? Liu Qingtian juga mengerut dengan kecerdasan Mu Feng, bagaimana dia bisa melakukan hal sebodoh itu? Kakak, Liu Ming berbisik. Jelas dia juga tidak yakin dengan situasi ini. Liu Qingtian menyipitkan matanya kemudian di saat berikutnya, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap keluar lembah. Suara mendengung tiba-tiba menjadi lebih keras. Ini, lebah roh pemakan daging. Liu Ming dan yang lainnya juga menyadari mereka bergegas mengangkat kepala mereka dan mereka melihat awan hitam menyelimuti langit dalam pandangan mereka. Sebuah suara mendengung bergema di lembah. Mengaum. 3 makhluk spiritual tingkat tinggi di lembah juga melihat lebah roh pemakan mendekat. Mereka langsung mengeluarkan geraman gelisah. Melawan jumlah lebah roh pemakan yang menakutkan seperti itu, bahkan makhluk spiritual tingkat tinggi pun akan berada dalam kesulitan. Awan hitam akhirnya mengalir ke lembah seperti semburan hitam. Mereka tidak berhenti sama sekali dan bergegas masuk seperti air bah. Kemudian, di bawah tatapan anak buah Mu Feng dan Liu Qingtian, mereka langsung menyerbu ke arah 3 makhluk spiritual tingkat tinggi. Roar! Setelah dikelilingi oleh awan hitam, 3 makhluk spiritual tingkat tinggi langsung berjuang dengan ganas. Energi spiritual yang dahsyat terus-menerus meletus dan mereka melumat ribuan lebah roh pemakan daging. Namun, setelah ini, mereka dikelilingi oleh lebih banyak lebah roh pemakan. Mu Feng dan yang lainnya menyaksikan suara gemuruh menjadi semakin samar di dalam awan hitam. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Setelah itu, mereka perlahan-lahan menoleh ke arah anak laki-laki itu, yang tersenyum cemerlang, dan wajah mereka menjadi kaku. Mungkinkah ini rencana yang disebutkan Mu Chen?
Tapi bagaimana dia menarik semua lebah roh pemakan ini dan membuat mereka hanya menyerang 3 binatang spiritual tingkat tinggi? Skema yang dia rancang terlalu luar biasa. Bab 59 Kedatangan. Bas. Suara dengungan unik dari lebah roh pemakan daging bergema di dalam lembah itu membuat semua orang merasa ngeri. Terutama karena ada 3 makhluk spiritual tingkat tinggi yang berjuang di dalam semburan hitam. Karena perlawanan 3 makhluk spiritual tingkat tinggi, lantai lembah ditutupi dengan mayat lebah roh pemakan daging. Selain itu, lebah roh pemakan tidak menunjukkan tanda-tanda sedikit pun untuk mundur dan mata merah mereka menatap dengan gila ke arah 3 makhluk spiritual tingkat tinggi. Gelombang dan gelombang serangan terus menyerbu ke arah mereka. Semburan hitam itu tampaknya terbentuk menjadi badai raksasa dan dimanapun badai itu lewat, hanya tulang-tulang putih yang akan tersisa bagi makhluk hidup. 2 kelompok pria yang bersembunyi di lembah menggigil saat mereka menatap pemandangan di depan mereka pada saat ini, tidak peduli pihak manapun yang terlibat, mereka mungkin akan dimusnahkan sepenuhnya. Tubuh Mu Chen juga tersembunyi di celah di dalam tubuh gunung. Dia mengintip melalui celah dan menatap ke dalam lembah. Seruling serangga roh dan cairan hitam dengan aroma aneh sudah dikembalikan ke gelang biji sawi miliknya. Dia tidak berani mengungkapkan semuanya. Jika hal itu menarik para lebah roh pemakan bangkai, maka tidak ada jalan keluar bagi mereka. Badai hitam di dalam lembah berlangsung selama kurang lebih 10 menit. Fluktuasi energi spiritual yang awalnya ganas dan kuat secara bertahap melemah sampai akhirnya menghilang sepenuhnya. Ketika 3 fluktuasi energi spiritual menghilang, semua orang tahu bahwa 3 makhluk spiritual tingkat tinggi juga dimusnahkan oleh lebah roh pemakan. Ini membuat Mu Feng dan yang lainnya menamparkan bibir mereka meskipun lebah roh pemakan cukup lemah secara individu, mereka menjadi salah satu makhluk paling mematikan di dalam rawa hitam yang menakutkan. Setelah segerombolan besar lebah roh pemakan menghabisi 3 makhluk spiritual tingkat tinggi, mereka mengitari lembah sekali sebelum dengan cepat menghilang dengan suara mende. Saat lebah roh pemakan pergi, Mu Feng dan yang lainnya mengebor keluar dari celah dan menatap ke tengah lembah. Hanya tulang belulang yang tersisa dari 3 makhluk spiritual tingkat tinggi yang awalnya agung. Jejak darah menempel di tulang putih, membuatnya terlihat sangat dingin. Pada saat ini, Mu Chen berjalan dengan santai dan mendapatkan 3 esensi jiwa makhluk spiritual yang sangat menyilaukan dari dalam tengkorak mereka. Dia tidak menunjukkan pengekangan dan menempatkannya di dalam gelang biji sawi miliknya. Ini adalah esensi jiwa makhluk spiritual tingkat tinggi, nilainya jauh melampaui yang mereka peroleh sebelumnya di medan spiritual utara. Tingkat esensi jiwa ini bahkan akan membuat kultivator panggung roh tergerak. Setelah mengumpulkan esensi jiwa spiritual beast, Mu Chen tersenyum dan mengangkat kepalanya. Dia menatap tebing gunung dan berkata, skema apa lagi yang kamu punya? Kamu ingin terus memimpin para makhluk spiritual tingkat tinggi. Aku tidak keberatan memikat lebah roh pemakan lagi. Di tebing, orang-orang wilayah Liu semuanya memiliki ekspresi yang sangat mata Liu Qingtian juga menyipit dan dia menatap Mu Chen sambil berkata dengan nada tidak percaya, kamu memikat lebah roh pemakan. Kamu pikir kamu yang melakukannya? Senyuman Mu Chen berubah menjadi dingin dan berkata, saya pikir kalian harus bergegas dan keluar dari rawa hitam yang menakutkan. Jika tidak, kalian mungkin akan bernasib sama seperti mereka ketika kawanan lebah roh pemakan muncul lagi. Pasukan wilayah Liu sedikit berantakan. Ekspresi Liu Zong, Liu Ming dan yang lainnya berubah. Mereka secara pribadi telah melihat betapa kuatnya kawanan lebah roh pemakan itu. Jika mereka jatuh ke dalam kawanan itu, mereka pasti akan mati. Dasar anak nakal yang belum dewasa dan tidak berpengalaman, kamu masih terlalu tidak berpengalaman jika kamu ingin mengintimidasi saya. Liu Qingtian pulih dari keterkejutannya dan mengeluarkan cibiran dingin saat dia berkata, kamu mungkin telah memikat lebah roh pemakan, tetapi jelas bahwa kamu tidak memiliki kemampuan untuk memanipulasinya. Kabut hitam yang kau kirimkan sebelumnya mungkin adalah alasan mengapa kawanan Devouring Spirit Beast akan menyerang 3 beast spiritual tingkat tinggi, kan? Mu Chen tersenyum namun, dia terkejut melihat betapa tajamnya Liu Qingtian. Dia bisa melihat tindakannya sebelumnya dengan jelas. Mu Feng, kamu punya anak yang baik. Liu Qingtian menatap Mu Feng dengan dingin. Mereka seharusnya bisa melukai wilayahmu dengan parah hari ini, namun mereka dihentikan oleh seorang anak laki-laki. Ini membuat mereka merasakan api murka di dalam hati mereka. Oh, terima kasih atas pujiannya. Mu Feng juga tertawa dan berkata, Liu Qingtian, jadi skema apa lagi yang kamu punya? Apakah kamu akan bertarung secara pribadi sekarang? Itu bagus, sudah lama sekali aku tidak meminta nasihat darimu. Mengapa kita tidak bertengkar di sini?
Liu Qingtian menjadi murung meskipun dia sangat marah, dia masih mengerti bahwa ini bukan waktunya bagi mereka untuk bertarung melawan wilayahmu. Jika tidak, mereka akan menderita terlalu banyak kerusakan dan tidak akan bisa mendapatkan 9 Netehbird. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertingkah sombong. Suara Liu Qingtian dingin saat dia berbicara kemudian, dia tidak lagi mengatakan apa-apa dan melambaikan tangannya. Dia mengumpulkan orang-orang wilayah Liu dan menuju dengan cepat ke kedalaman rawa menakutkan hitam. Saat ini, mereka tidak ingin membuang waktu untuk menghentikan Mu Feng dan yang lainnya. Ini karena mereka tahu bahwa semuanya akan berakhir sia-sia. Ayo pergi, kita akan mengikuti mereka. Melihat ini, Mu Feng berteriak dingin. Tubuhnya menyerbu keluar dan memimpin pasukan wilayah Mu saat mereka mengikuti di belakang Liu Qingtian. Setelah rencana wilayah Liu gagal, mereka tidak dapat menyingkirkan orang-orang wilayah Mu lagi. Kedua kelompok pria itu dengan cepat memasuki rawa hitam yang menakutkan satu demi satu kali ini, Liu Qingtian dan yang lainnya menjadi lebih jujur. Mereka tidak lagi berani membuat masalah lagi karena mereka takut terlibat di dalamnya juga. Sepanjang jalan, kedua kelompok pria itu dengan hati-hati menuju ke depan dan tidak berani mengganggu makhluk spiritual lainnya. Kecepatan yang cepat ini berlangsung selama kurang lebih setengah jam. Setelah setengah jam sejak kedua kelompok pria itu maju dengan waspada, warna hitam di lembah mulai mereda dan penglihatan mereka melebar. Desir. Tim Mu Feng melangkah keluar dari lembah dan muncul di atas lereng yang tinggi. Dia menatap ke depan dan ekspresinya menjadi serius. Di depannya ada sebuah cekungan yang luas. Tanah di tempat ini seakan-akan dibakar oleh api, sehingga tampak hangus. Tentu saja, hal yang paling menakutkan bagi mereka bukanlah hal ini, tetapi tulang-tulang putih di dalam cekungan itu. Dari ukurannya, tulang-tulang ini mungkin berasal dari makhluk Ha. Mereka mengambil postur tubuh seperti orang yang sedang berlari dengan gila-gilaan ke arah depan. Dari penampilan mereka, sepertinya ada sesuatu yang menarik mereka dan membuat mereka tidak bisa membebaskan diri. Mu Chen menatap tulang-tulang putih di tanah dan menghirup udara dingin. Apa yang terjadi di sini? Mengapa begitu banyak makhluk spiritual mati? Matanya sedikit terangkat dan menatap ke depan kemudian, dia melihatnya. Di tengah cekungan, ada sebuah gunung vulkanik hitam besar. Zona gelap di puncak gunung itu tampak seperti mulut raksasa iblis dan akan melahap segalanya. Tempat ini. Mata Mu Chen berubah menjadi serius. Pemandangan di depannya agak familiar. Dia merenung sejenak sebelum dia ingat. Adegan ini persis sama dengan yang tertulis di kepingan tembaga. Mu Chen memiringkan kepalanya dan bertukar pandang dengan Mu Feng. Dia bisa melihat dari mata orang lain bahwa dia terkejut dan senang. Jelas sekali bahwa tempat ini adalah tempat di mana 9 Netehbird berada. Itu juga merupakan tempat tujuan mereka berada. Bab 60 Batu Aneh. Di dalam baskom hitam itu, angin sejuk berhembus dan banyak tulang-tulang yang padat bergetar sedikit. Pemandangan ini membuat semua orang menggigil. Tempat ini adalah tempat di mana 9 Netehbird berada. Di area ini, mata kedua kelompok pria itu berbinar. Tatapan yang mereka gunakan untuk menatap gunung berapi hitam itu menggiurkan dan penuh dengan panas. Mata Liu Qingtian terbakar. Dia segera berbalik dan menatap Mu Feng. Kemudian, dia mengeluarkan cibiran saat energi spiritualnya yang padat melonjak keluar dan dia langsung menyerang ke arah gunung berapi. Di belakangnya, Liu Zong, Liu Ming, Liu Mubai dan yang lainnya juga segera mengikuti. Ayo bergerak. Mu Feng juga berteriak dalam-dalam. Energi spiritual yang padat meletus keluar dari dalam tubuhnya dan terbentuk menjadi seekor burung api yang besar. Sayap burung api naga bergetar dan berubah menjadi kilatan cahaya. Setelah itu, Mu Feng melompat ke punggung burung api naga. Manusia dan burung itu menyerang energi spiritual yang dahsyat ini secara langsung menyebabkan badai muncul di udara. Huff. Melihat Mu Feng menunduk, mata Liu Qingtian menjadi dingin. Dia berteriak pelan dan Silverlight meletus dari dalam tubuhnya. Seekor binatang perak raksasa muncul segera setelah itu. Binatang raksasa ini seperti kera raksasa namun, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan sisik perak. Pada sisik-sisik itu, kilat menyambar-nyambar. Selain itu, suara gemuruh petir benar-benar meledak saat melolong. Ini, binatang sisik petir. Mu Chen menatap binatang perak raksasa di belakang Liu Qingtian dan sedikit terkejut. Ini adalah binatang spiritual yang kuat yang berada di peringkat 133 di peringkat bumi Myriad Beast Record. Meskipun belum mencapai beast spiritual peringkat surga, itu masih merupakan eksistensi teratas di antara beast spiritual peringkat tinggi. Bang! Lightning Scale Beast berhenti di tanah dan petir menyambar. Itu membawa Liu Qingtian saat menghentikan Mu Feng. Haha, Liu Qingtian, kamu akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertarung.
Kalau begitu, coba lihat, seberapa banyak kita berdua telah meningkat selama setahun terakhir. Melihat ini, Mu Feng tidak takut dan malah tertawa. Burung api naga di bawahnya mengeluarkan teriakan tajam dan menyerbu ke arah Liu Qingtian sambil melepaskan energi spiritual merah yang berapi-api. Boom! Kedua monster besar itu bertabrakan dengan keras satu sama lain di udara. Dampak energi spiritual yang dahsyat menyebabkan banyak tulang di bawahnya hancur. Penguasa wilayah dari wilayah Mu dan wilayah Liu sudah memulai pertarungan mereka. Orang-orang dari kedua belah pihak secara alami tidak akan bersikap sopan satu sama lain dan mata mereka dipenuhi dengan kekejaman saat mereka menyerang satu sama lain. Serahkan Zhou Ye padaku. Tuan kedua wilayah Liu, Liu Zong, menatap dengan gelap ke arah Zhou Ye, yang memimpin orang-orang wilayah Mu. Dengan teriakan dingin, cahaya hijau terpancar dan seekor binatang raksasa ilusi terbentuk di belakangnya. Itu adalah kalajengking raksasa yang sepenuhnya berwarna hijau. Aroma samar keluar dari tubuhnya dan jelas sekali bahwa itu beracun. Kalajengking berbisa lelah, peringkat ke-204 di peringkat bumi rekor binatang Myriad. Mu Chen segera mengenali kalajengking letih ketika dia menyadarinya. Don. Orang-orang dari kedua belah pihak akhirnya bertarung satu sama lain. Suara dari pertarungan juga memecah keheningan di tempat ini dan energi spiritual tanpa henti dipancarkan bersama dengan niat membunuh. Di bawah perlindungan Duan Wei dan yang lainnya, Mu Chen juga bertabrakan dengan orang-orang wilayah Liu, namun, dia dengan cepat bergegas melewatinya dan tidak ragu-ragu untuk menembak seperti anak panah ke arah gunung berapi hitam. Mu Bai, hentikan dia. Melihat ini, Liu Ming, yang bertarung melawan Duan Wei, langsung berteriak. Liu Mu Bai menganggukkan kepalanya ketika mendengar ini dan dia dengan cepat mengejar Mu Chen. Ketika Mu Chen mendengar suara angin berhembus di belakangnya, sudut matanya bergerak-gerak dan dia sedikit mengerni. Dia segera mengedarkan energi spiritual di dalam tubuhnya dan memasukkannya ke dalam kakinya, menyebabkan kecepatannya bertambah lagi. Kamu ingin melarikan diri. Melihat ini, Liu Mu Bai mendengus dan mempercepat juga untuk mengejarnya. Keduanya dengan cepat melompat ke dalam cekungan hitam satu demi satu dan mendekati gunung berapi hitam. Mereka memanjat tebing gunung yang curam seperti monyet yang gesit. Desir. Tepat ketika Mu Chen dengan cepat tiba di puncak, Mu Chen tiba-tiba merasakan angin kencang melesat dari belakangnya. Dia segera menerjang ke depan dan menekan ke tanah dengan telapak tangannya. Tubuhnya berputar di udara. Ding! Sebuah belati tajam dengan ganas menancapkan dirinya di lokasi di mana Mu Chen akan mendarat. Itu langsung menembus gunung vulkanik yang keras. Desir-desir. Liu Mu Bai mencengkeram tangannya lagi dan beberapa belati ditembakkan lagi. Kali ini, dia langsung mengarahkannya ke depan Mu Chen. Jelas terlihat bahwa dia mencoba mendorong Mu Chen untuk mundur. Merasakan suara angin berhembus, Mu Chen mencengkeram tangannya dan banyak segel spiritual dengan cepat muncul kemudian, itu melesat keluar dan dengan cepat mengintegrasikan dirinya ke udara. Cici. Banyak sinar cahaya muncul. Udara menjadi terdistorsi dan fluktuasi energi spiritual menyerbu keluar dari pancaran energi spiritual. Hal itu secara langsung memblokir semua belati. Ketika dia mengatur arah spiritual kecil untuk pertahanan, Mu Chen tidak berencana membiarkan Liu Mu Bai memiliki waktu yang mudah. Dia melewati tumpukan batu vulkanik tajam dan melepaskan tendangan angin puyuh dengan satu kaki saat dia menginjak tanah dengan kaki lainnya. Batuan vulkanik yang tajam langsung menutupi langit saat ditembakkan ke arah Liu Mu Bai, yang berada di belakang Mu Chen. Bang bang. Melihat ini, Liu Mu Bai mengepalkan tangannya dan meninju. Energi spiritual merah menyala yang bercampur dengan angin kencang menghancurkan bebatuan vulkanik yang ditembakkan. Meskipun Liu Mu Bai memblokir serangan itu, kecepatannya sedikit berkurang. Dia melihat Mu Chen mengambil keuntungan dari celah ini dan bergegas pergi seperti monyet yang gesit. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi sebelum buru-buru mengejar Mu Chen lagi. Keduanya terus menampilkan berbagai cara untuk memblokir yang lain. Apapun yang bisa dimanfaatkan digunakan oleh mereka. Adegan ini tampak cukup hidup. Namun, hanya mereka berdua yang bisa merasakan betapa berbahayanya itu. Mereka tidak pernah menunjukkan belas kasihan saat menyerang. Swoosh! Setelah beberapa menit sementara yang satu mengejar dan yang lain berlari, Mu Chen selangkah lebih awal untuk mencapai puncak gunung berapi hitam. Puncaknya adalah sebuah kawah cekung. Namun, saat itu cukup gelap sehingga Mu Chen tidak dapat melihat apa yang ada di dalamnya. Boom! Mata Mu Chen menyapu kawah gunung berapi. Di belakangnya, angin tinju membombardir dari belakang. Dia ragu-ragu sejenak sebelum turun langsung ke kawah gunung berapi. Liu Mu Bai mengikutinya dengan cepat. Dia melihat Mu Chen memasuki kawah gunung berapi yang gelap dan ragu-ragu sejenak. Namun, dia segera mengertakkan gigi dan mengikutinya.
Keduanya dengan cepat meluncur ke dalam kawah gunung berapi dan mendarat dengan kuat di dalam kawah gunung berapi. Di dalam kawah gunung berapi, lampu-lampu meredup dan dipenuhi dengan bebatuan vulkanik hitam. Pandangan Mu Chen dengan cepat memindai, namun yang mengejutkannya, dia tidak melihat jejak 9 Netehbert. Hanya ada banyak batu gunung berapi hitam di sini yang disebabkan oleh dampak vulkanik di lokasi ini. Saat Liu Mubai memasuki kawah, dia tidak langsung menyerang Mu Chen. Dia juga memindai sekeliling untuk mencari jejak 9 Netehbert. Mereka berdua mengamati sekeliling, namun mata mereka dipenuhi dengan keraguan. Mu Chen mengerut dia dengan hati-hati bergerak di sekitar dasar kawah dan terus mencari. Di saat yang sama, Liu Mubai juga melirik Mu Chen sebelum pindah. Tampak jelas bahwa dia memiliki ide yang sama dengan Mu Chen. Dasar kawah gunung berapi tidak terlalu luas. Mereka berdua dengan cepat berputar-putar, tetapi mereka tidak mendapatkan hasil panen. Hal ini membuat keraguan di mata mereka semakin bertambah. Mungkinkah apa yang disebutkan oleh potongan tembaga itu palsu? Mu Chen mengerutkan bibirnya dan mengamati sekelilingnya pada saat ini, tanpa sadar dia berjalan ke tengah kawah bawah. Di lokasi ini, ada beberapa batu vulkanik raksasa berwarna hitam yang telah didorong keluar oleh gunung berapi di sekitarnya. Dia menatap batu-batu vulkanik raksasa berwarna hitam itu, namun dia tidak melihat. Dia menghela napas tak berdaya dalam hati dan hendak berbalik. Namun, dia tiba-tiba berhenti dan mencengkeram kedua telapak tangannya di dalam lengan bajunya. Kemudian, kepingan tembaga kuno itu muncul di dalam telapak tangannya. Pada saat itu, kepingan tembaga tersebut memancarkan panas yang samar-samar. Potongan tembaga ini, bisakah ia merasakan lokasi 9 Netehbert? Sebuah ide muncul di benak Mu Chen. Dia segera menatap Liu Mubai dengan tenang, yang sedang mencari ke arah lain, sebelum menuju dengan tenang ke arah bebatuan vulkanik hitam raksasa. Dia menyentuh setiap batu hitam yang dilewatinya. Tak lama kemudian, dia berhenti bergerak dan menatap batu hitam raksasa yang sedikit bersinar di depannya. Saat dia berdiri di sini, kepingan tembaga di tangannya menjadi sangat panas.